Shalom, shalom Kingdom Netizen. Berjumpa lagi bersama kami GBI Rock Gria Jogja. Masih dengan cinta dan sayang akan Tuhan. Mari kita satukan hati untuk beribadah minggu hari ini. Kita datang ke hadirat-Nya yang suci. Kita rindukan firman-Nya yang hidup dan berkuasa mengubahkan hati. Tuhan, hamba-Mu berseru supaya kepada siapapun yang menggabungkan dirinya untuk bersama ibadah secara online ini, kami boleh satukan hati untuk angkat suara, memuji, menyembah, naikkan syukur dengan tulus di hadapan Bapa, dan beroleh perkenanan-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada iman, ada pengharapan dan kasih yang diperbaharui. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama. Ku datang ya Bapa dalam rinduan kemuliaan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Amen. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu Tuhan. Segenap hati dan rindu, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Tuhanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap taat dan setia. Oh, jadikan aku indah. Mari semua yang di rumah masing-masing sekalipun, angkat suaramu. Kalau perlu bangkit berdiri umat Tuhan. Angkat hatimu, nyanyikan dengan sungguh. Bapa, ajar kami. Ajar kami berharap selalu dalam Engkau Tuhan. Taat dan setia, oh yeah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu.
genap hati taat dan setia. Oh taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, deep inside our soul, we're learning more and more to you. We're longing for to worship you, oh God. Dari lubuk hatiku, segenap jiwa kekuatanku, sungguh kerinduanku hanya menyembah-Mu Tuhan. Oh, hamba angkat semua putra-putri kami, biarlah kami dianugerahkan hati yang sayang Tuhan, sanggup menikmati setiap tarikan lantunan lagu penyembahan, oh yang kami persembahkan, bagai bau ukupan harum semerbak di rumah Tuhan. Engkau mahkotaku, perlindungan dan mahkota kami. O showenaya lama ya teiro pokarala moyasan. Yahweh, we go serane ponaya la hela ya suri pikara. Oh, my king, my everything, yes you are. Lover of our soul, I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, whoa, whoa, I will worship you until the very end. Yes, come on, church, sing this song. I love you, I need you. Though my world may fall, I never, never, never let you go. My Savior, oh yes you are. Woo, Jesus, Jesus, Jesus. Oh my God. We enjoy your presence, Father, Lord. Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini.
Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh, kamu sudah dengar ini itu. Saudara-saudara, cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita, kalau ada berita hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat. Kalau jiwa-jiwa dijangkau, orang disembuhkan. Siarkan itu di gunung. Oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Salah satu paling jelas adalah yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani, ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu. Tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman. Itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel, kerajaan utara. Bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada, dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin. Worship you, my Lord. Until the very end, worship you, my Lord, until the very end of time. Oh yes, you are. I worship you. We worship you, Jesus. Oh my Lord. Until the very end of time, worship you, my Lord. Until the very end, I worship, we worship you, we worship you. Oh, with all of our heart, all our soul and power, all the strength, Jesus, Jesus, Jesus. Until the very end, until the very end, until the very end. Kasih Roh Kudus saya. Selamanya Kau
Tuhanku yang terutama hidupku, akan ku lepaskan pengharapan. Oh, selamanya tak akan ku lepaskan pengharapan. Mari sekali lagi angkat suaramu bilang, selamanya. Beta tak akan ingkar Tuhan. Sesulit apapun, kami akan bersuka cita. Sebab itulah kegagahan kami mengikut Engkau, Yesus Tuhan. Pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam, oh pengharapan, pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Yes, haleluya. 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 Sebab pengharapan dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Bagaikan sauh yang kokoh di belakang tabir. Kami tidak tahu esok hari terjadi apa, namun tetap langkah kami pasti dan maju ke depan. Sebab Yesus hidup, pasti ada hari esok. Sebab Kristus hidup, biar kami tidak gentar hati ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba lepaskan roh hikmat dan wahyu, sehingga sungguh-sungguh kami beroleh anugerah Tuhan untuk mendengar dengan baik, mengerti yang kami dengar, dan kami sungguh-sungguh boleh melakukan firman Tuhan, sebab hanya yang melakukan, taat dan setia melakukan, itu yang diperhitungkan sebagai warga negara kerajaan Allah. Berapilah hamba-Mu yang hanya alat ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh melalui hamba-Mu, Bapa permuliakan firman Tuhan. Berapilah kami semua. Semua yang di studio, semua yang di rumah masing-masing, semua yang dengar. Semua di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan bersuka cita bersama, katakan amin, 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 amin. Sebelum duduk di rumah masing-masing, berikan tepuk tangan yang sepantasnya. Haleluya. Kita masih dalam tema promoting dalam September ini umat Tuhan. Maka saya sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Promoted by God, bagian yang kedua. Kemarin kita sudah bahas bagian yang pertama. Ini yang bagian yang kedua, mari kita buka dengan pembacaan 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Sebab 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 merupakan ayat kunci untuk kita mengerti promosi macam apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dunia berbicara mengenai promosi, dunia berbicara mengenai berkat yang berkelimpahan juga, jenjang karir yang tanpa batas, financial freedom umat Tuhan ya. Tapi saya rindu kita lebih mendengarkan firman Tuhan, jauh daripada nilai-nilai dari value duniawi yang mengecewakan dan dasarnya seperti pasir. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kemarin kita sudah bahas, karena itu, itunya itu apa? Itunya itu di ayat yang ke-5 ya. Nah, kita lanjutkan, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini yang kita idam-idamkan umat Tuhan. Yakni Tuhan meninggikan kita. Ya, kita senang sekali. Kita senang kalau buka toko, tokonya laris. Tokonya 1 jadi 2. Tadinya kecil jadi makin besar. Ya, kita suka kalau jabatan naik.
Entah tanggung jawab pelayanan, entah di tempat perusahaan Anda bekerja masing-masing. Manusia suka promosi. Manusia suka dipromosikan. Berbagai macam modul maupun kunci sukses sudah ditulis banyak sekali buku di dunia ini. Tapi saya rindu kita belajar dari firman Tuhan sebelum kita gali lebih dalam mengenai hipso, ya, atau daripada promosi ini, ditinggikan ini umat Tuhan. Maka saya rindu untuk kita meneruskan kemarin Bapak Gembala Senior yakni Bapak Pendeta Timotius Arifin memberikan 3 hal dalam content promoting ini. Yang pertama involvement, keterlibatan. Kita tidak mungkin bisa mengalami promosi yang dari Tuhan kalau kita tidak berakar. Ya, kalau kita tidak terlibat secara aktif dalam suatu institusi. Maka saya ingatkan, siapa yang lebih pintar, lebih ramai, lebih banyak omong? Atlet sepak bola yang sedang bertempur di lapangan atau penonton yang hingar-bingar? Selalu saya kalau dulu ikut om teman saya, ya, lihat sepak bola di Mandala Krida. Wah, di barisan penonton itu harusnya begini. Sikat, hajar, tendang, aduh, saudaraku ya, lempar umpan. Mereka, saudaraku, kalau disuruh masuk main belum tentu. Tapi kalau di luar hebat sekali. Demikian juga banyak sekali saya punya kenalan orang ya yang menyangka dirinya jagoan. Tapi kalau disuruh masuk betul-betul terlibat secara aktif sebagai atlet tinju, gak mau. Buat apa? Percuma semuanya. Lalu setelah involvement, saudaraku, kita belajar komitmen. Besok minggu depan kita akan belajar engagement. Hari ini komitmen. Saudaraku, komitmen ini penting sekali. Kenapa penting? Karena tanpa komitmen, tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Gak bisa umat Tuhan. Makanya dalam semua berkat yang bernilai kekekalan, saya ulang, semua berkat yang bernilai kekekalan yang ditetapkan oleh Tuhan dalam dunia manusia, dibutuhkan komitmen. Apa Pak itu Pak? Pernikahan. Mas Agung Kak Ane ya. Gak mungkin kalau pacaran terus. Orang barat terkenal dengan 7-Eleven. Hidup bersama tanpa komitmen. Nothing to lose. Ya. Taking for granted. Kamu untung, saya untung. Sampai kapan? Sampai asik. Nanti kalau sudah tidak asik, kita pisah. Tapi saya tanya, bisakah kita ambil itu sebagai dignity atau kehormatan? Apakah kisah-kisah seperti itu akan dituliskan dalam sejarah percintaan sepanjang abad? Orang barat yang paling mengagung-agungkan free sex, maafkan saya. Ya. Tapi toh kalau bikin film percintaan yang legendaris tidak akan bisa terelakkan. Mereka akan ambil ya di mana pria wanita saling berkorban luar biasa sampai cinta mereka itu menjadi satu. Komitmen. Jadi apa yang sudah ditetapkan Tuhan itu tidak bisa diganti manusia. Saudara ingat kalimat ini kalau dimodifikasi sedikit jadi apa? Semua yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan seenaknya saja oleh manusia tanpa merobek jiwa manusia sendiri. Tidak mungkin. Jadi umat Tuhan, saya rindu untuk kita mengerti. Ya, hipso atau kata ditinggikan oleh Tuhan ini dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Ditinggikannya hipso ini mengandung arti yang bagus sekali. Salah satu daripada akar katanya to rise to dignity, honor, and happiness. Nah, saya rindu untuk kita bahas bagian dignity-nya terlebih dahulu, umat Tuhan. Dignity atau kehormatan, honor. Saudaraku, hal ini muncul, saudaraku, kenapa? Harus ada namanya komitmen. Tanpa komitmen tidak ada kehormatan. Kenapa harus komitmen? Karena harus adanya ketaatan dalam komitmen. Komitmen adalah kualitas jiwa manusia yang tanpa ketaatan tidak mungkin dibangun. Tidak mungkin dibangun, umat Tuhan. Contoh, ya.
Saya komit untuk syuting setiap hari Selasa bersama anak-anak saya. Pasca akademi corona ini umat Tuhan. Ketika saya komit, umat Tuhan, saya mendapatkan undangan daripada teman kaya untuk makan. Ya, di tempat yang lebih bagus, lebih ini. Dan pertanyaannya adalah, Caleb, kamu kan pemimpinnya. Kamu gampang, tinggal suruh anak-anakmu datang besok lagi, diatur waktunya lagi, kan bisa. Nah, otak ini berpikir dengan cepat, Tuhan. Berpikir dengan cepat begini. Ini acara apa? Apakah terkait dengan kehendak Tuhan? Apakah terkait dengan situasi kota tempat saya ditempatkan? Ataukah ada proyek menguntungkan bagi kerajaan Allah? Oh, tidak. Ini adalah makan enak dan fellowship, umat Tuhan. Maka dengan cepat, saudaraku, saya harus putuskan di hati saya. Prioritas saya yang mana? Yang makan ini, walaupun enak, saudaraku, tempat yang bagus, good food. Atau komitmen saya. Disitulah saya butuh ketaatan. Caleb Hofer Bintoro, ini suara jiwa saya. Taat. Lebih taat sama komitmen kamu dong. Kecuali kalau ini masalah hidup mati atau situasi kota tertentu. Kalau tidak, saya butuh ketaatan untuk mengerjakan komitmen. Nah, perhatikan sekarang. Dalam Lukas pasal 3 ayat 21-22, Lukas 3, 21-22 tertulis di situ Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Giovanni Battista. Ya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus dibaptis sama Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Saya masih prajurit kecil. Saya minta dijagai semua orang sayang sama saya supaya saya tidak sombong. Sehebat apapun besok pewahyuan yang Tuhan bukakan kepada saya, biarlah saya tidak mengganggu gugat Trinitas, amin. Tidak sok pintar dan tidak lalu pengen berdiri sendiri, gak mau ditegur, tidak. Saya punya Bapa rohani yang sungguh mengajarkan penundukan diri yang bagus kepada diri saya sendiri. Kenapa saya tanya seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis selama umat Tuhan? Harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pernahkah saudara berpikir, Yohanes Pembaptis ini dibaptis oleh siapa? Mungkin nanti ada Pak Bambang Nursena atau kakak saya besar Daniel Yanuar untuk kasih tahu saya ya. Saya tidak temukan Yohanes Pembaptis dibaptis umat Tuhan. Yohanes Pembaptis disebut Yohanes Pembaptis karena dia sering baptis orang lain. Tapi kenapa tidak tertulis dia dibaptis terlebih dahulu? Kalau dia boleh. Kenapa kalau dia boleh lalu Yesus kok tidak lakukan? Sebab Yesus lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis umat Tuhan. Kenapa? Kenapa bahkan Yohanes Pembaptis tidak perlu dibaptis, Tuhan Yesus perlu dibaptis? Kenapa? Sebab taat. Sebab taat umat Tuhan. Perhatikan. Kalau idenya untuk karya salib dibutuhkan orang yang saleh hidupnya, hatinya suci. Menurut saya tidak perlu Tuhan Yesus naik ke kayu salib umat Tuhan. Dalam perjanjian lama ada yang namanya Bapak Ayub. Siapa yang puji Bapak Ayub saleh hidupnya? Siapa Vio? Yang puji Bapak Ayub saleh hidupnya, Tuhan Allah langsung. Yahweh Elohim. Langsung, mulut Bapak keluar. Kau tidak lihat itu, Ayub anakku? Saleh dan benar hidupnya. Ayub suruh naik ke kayu salib. Tuhan Yesus big boss. Gak perlu susah payah umat Tuhan. Oh my goodness. Tuhan bilang aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yusuf suci hatinya. Kenapa? Dia terbukti digoda oleh salah satu putri yang cantik, seksi daripada Mesir umat Tuhan. Kalau istri seorang pas pamres Firaun saat itu, saya percaya itu bukan orang main-main umat Tuhan. Yusuf menang. Dia jaga dirinya kudus. Tidak seperti beberapa oknum pendeta belakangan ini. Kenapa enggak suruh Yusuf naik ke kayu salib umat Tuhan? Kenapa harus Tuhan Yesus? Itu semua Anda bisa temukan dalam Filipi pasal yang kedua.
ayat 8, 9, 10, 11. Karena taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, umat Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya supaya dikaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus, semua lutut bertelut. Semua lidah mengaku. Karena apa? Taat. Nah, apa yang terjadi umat Tuhan pada saat Tuhan Yesus dibaptis? Terjadi 5P. Saya akan ulas dengan cepat sekali umat Tuhan, perhatikan dengan baik. Nanti kalau sudah membaca Lukas 3 ayat 21-22, saya rindu kita baca saja umat Tuhan ya, Lukas 3, 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi umat Tuhan, pada saat Tuhan Yesus dibaptis, ini berkat daripada orang yang taat sama Tuhan. Ya, Anda mau promosi dari Tuhan? Lakukan seperti yang Yesus lakukan, sederhana. Berkatnya apa? 5P, saudaraku. 5P ini yang pertama apa? Praise. Pujian. Siapa yang keluarkan pujian? Tuhan memuji kita. Umat Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak tahu konsep apa-apa mengenai mengasihi sampai Tuhan memberikan contoh. Ya. Lalu Tuhan juga berkata umat Tuhan, engkau bisa punya iman sebab aku terlebih dahulu punya iman terhadap engkau. Saudaraku, Agung Nugroho ini di depan saya ini, anak saya ini. Dia orang paling tidak beriman pada dirinya sendiri. Dia selalu tidak percaya dirinya sendiri umat Tuhan. Tapi bagaimana dia bisa jadi dirinya yang sekarang ini? Karena Tuhan terlebih dahulu percaya dalam dirinya. Ya, itulah kenapa firman Tuhan berkata, Dia yang awal dari iman kita, Dia juga adalah yang akhir dari iman kita. The finisher of our faith, tapi also the beginning of our faith. Kalau Tuhan tidak punya iman, kita tidak bisa punya iman sama Dia umat Tuhan. Lalu apa? Pujian. Rupa-rupanya kita bisa memuji itu karena Tuhan juga memuji. Tuhan puji Ayub. Ya. Tuhan puji hamba-hambanya. Sungguh engkau hamba yang setia. Come, yuk makan sama aku yuk. Oh. Tuhan puji pribadi Allah kedua, yakni Putra. Umat Tuhan, pada waktu kita belajar taat, komitmen dalam Tuhan, maka Bapa di sorga akan puji. Saudaraku, pujian manusia itu merepotkan kadang. Bisa gak tulus, bisa berubah. Tapi kalau sampai ketaatan kita beroleh pujian daripada Bapa di sorga, saya kasih tahu, promosi sudah dekat di depan mata umat Tuhan. Yang kedua apa? Proclamation. Ini anakku, kepadanya aku berkenan. Umat Tuhan, can you imagine kalau singa dari Yehuda mengaum untuk Ferry misalnya. Sudah kau tahu, pada waktu Lukas catat itu langit terbuka dan ada suara. Lalu tiba-tiba saudaraku, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Saudara, kira-kira seperti apa? Ya, itu akan jadi promosi yang hebat sekali untuk Ferry umat Tuhan. Itu bisa diumpamakan kalau dalam bahasa modern seperti ini itu, tiba-tiba Pak Jokowi RI1 nge-tweet, tulis status di Facebook atau Instagram GBI Rock Gria Jogja. Salam sejahtera GBI Rock Gria Jogja, yang hamba Tuhannya sayang Tuhan tapi lucu-lucu. Maju terus ya, kerja, merdeka. Pak Jokowi. Saudaraku pasti gempar itu. Gempar itu saudaraku. Ya. Ada proclamation. Dan gak main-main. Yang ketiga apa? Present. Bapa di sorga menyatakan hadiratnya. Nah ini yang penting. Saya selalu ngomong, kita ini gak ada gunanya, percuma tak berguna,
jika tidak disertai hadirat Tuhan. Percuma semuanya ini, apa mauan saudaraku? Dengan ibadah online yang sangat terbatas ini. Tapi kalau Tuhan menyatakan kehadirannya, kita punya masa depan. Lalu P yang keempat apa dari 5P ini? Present lagi. Yang tadi present berarti kehadiran, ini present berarti hadiah. Saudaraku, Bapak suka kasih hadiah anak-anaknya. Ini yang dinyatakan pada saat Tuhan Yesus taat dibaptis sama Tuhan. Nanti pada saat Tuhan Yesus taat disalib, wah, berkatnya lebih hebat lagi. Itu kenapa Anda dan saya diampuni dan boleh hidup yang kekal. Yang kelima adalah apa? Promotion. Jadi praise, proclamation, present, promotion umat Tuhan. Bukankah itu yang kita rindukan umat Allah? Dan kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang mau tutup? Dalam hidup ini saya ingat, berulang kali saya kena angin surga. Sudah ngerti bahasa ini, angin surga? Ada manusia janjikan kepada kita, nanti ya kalau jadi ini, wah bla bla bla, saudaraku. Saya ingat betapa bodohnya saya percaya, lalu kecewa, lalu baper sekian lama, saudaraku, dipulihkan Tuhan lagi. Hanya Tuhan yang tidak berubah, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus saja taat, sampai taat mati di kayu salib, sampai taat daripada beliau harus dibaptis oleh manusia umat Tuhan. Apalagi kita. Jadi engkau yang mau mengalami promosi daripada Tuhan, tidak mungkin tanpa ketaatan. Saudaraku, engkau yang mengikuti khotbah yang saya sampaikan. Saya selalu sebut diri saya prajurit kecil yang sayang Tuhan. Engkau akan temukan bahwa saya sangat langka, kecuali sama anak-anak saya ini pada waktu pemuritan. Saya sangat langka khotbah persepuluhan, ya tidak? Saya akan tutup dengan demikian, Tuhan. Dulu sebelum saya jadi gembala, gampang sekali khotbah persepuluhan di mana-mana. Tapi ada sesuatu yang keliru dalam pemikiran saya. Pada waktu saya sudah jadi gembala, saya kadang takut, saudaraku. Takut dikira minta-minta. Takut dipikir kayak hamba Tuhan lain yang mata duitan. Maafkan saya, oknum ya, saudaraku ya. Tapi kalau ini firman Tuhan kebenaran, dan kau boleh lihat mata saya, apakah saya ini jenis yang seperti apa? Kau boleh tanya anak-anak saya di sini, umat Tuhan, come to Jogja, tanya sama mereka. Ya, Dedi Arifin, Bapak Rohani saya bilang, Kaleb, kamu gak boleh gak khotbah persepuluhan. Karena itu firman Tuhan. Kamu melakukan tidak? Oh, melakukan. Jangan-jangan kamu gak khotbah karena kamu gak melakukan. Aku melakukannya. Aku belajar taat, Dad. Kalau gitu, jangan sampai jemaatmu gak diberkati gara-gara kamu tidak mengajarkan persepuluhan ini. Saya punya anak-anak yang setia, luar biasa umat Tuhan. Dan semua bukankah saksinya betul Handri Umbudasa, kakak sulungmu Gusti Umbudasa diberkati Tuhan? Nah, saya akan sampaikan sedikit mengenai persepuluhan dari perspektif yang beda, sudut pandang yang lain umat Tuhan. Saudara ingat penciptaan? Taman Eden? Ya. Di Taman Eden ada buah-buahan yang berarti berkat yang bisa dinikmati oleh Bapak Adam dan Hawa. Oh. Opa Adam dan Oma Hawa, betul? Ya. Lalu Tuhan Elohim Israel belum ada, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, belum. Jangan menginginkan milik orang, belum ada. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu perintahnya. Di taman besar, tengah ada 2 pohon ajaib. 1 pohon kehidupan yang nanti akan dijaga oleh kerubim. 1 pohon pengetahuan buah yang baik dan yang jahat. Yang Tuhan larang yang mana? Buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, singkat cerita. Saya tidak khotbah mengenai kejatuhan manusia seperti yang biasanya, tidak. Saya pengen menarik nalar saudara. Memahami kenapa kita harus taat. Karena dari taat itu timbul kehormatan umat Tuhan. Termasuk juga, kalau engkau cari uang, harus benar. Kalau tidak ada kebenaran dalam berkat Tuhan dalam hidupmu, itu namanya uang haram. Ya, dan sepupu kita aja tahu itu tidak bagus. Nah begini umat Tuhan. Nanti singkat cerita, manusia akan jatuh
terkena godaan iblis dalam rupa ular, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, kalau kita ini orang tua ya, ini ada putri kami Fiona di studio ini. Lalu saya punya pisau yang tajam sekali gitu misalnya. Pisau yang tajam sekali. Lalu saya bilang, Vio, semua ini mainan boleh kamu mainin. Boleh kamu mainin ya. Lalu saya taruh di depan dia. Nih pisau ini jangan. Semua boleh kecuali pisau ini jangan ya. Kalau dia usia masih kecil, kamu sebut saya apa? Bapak bagaimana? Bukankah dalam dunia parenting lebih bagus kalau saya nggak usah pamerin pisau itu kan? Kenapa saya harus pamerin? Karena manusia itu punya daya tarik aneh sekali. Ada 10 pintu, 9 terbuka lebar, 1 pintu tertutup, ditulisi kecil, dilarang mengintip. Manusia itu sinting sama Tuhan. 9 ini bisa diabaikannya. Dia akan cari tahu yang 10 ini kenapa nggak boleh diintip sekalipun. Kalau dalam dunia parenting biasa, lebih bijaksana untuk pisau itu, nggak usah saya kasih tunjuk dia. Saya simpan. Tuh, artinya apa? Pernahkah saudara, can you imagine pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bisa tidak ditanam di luar Taman Eden? Boleh tidak seperti itu? Saudaraku, makanya saya bilang, saudaraku, ini adalah jalur logika. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan. Cuman saya mikir, justru karena Tuhan adalah Tuhan, kenapa tidak ditaruh di luar Eden? Opsi pertama. Yang kedua, kalau toh nantinya setelah kejatuhan, pohon tersebut dijaga oleh kerubim, yakni sejenis malaikat dengan pedang api bernyala-nyala, kenapa enggak dari awal? Kenapa enggak dari awal? Sebab dalam hal ini, Opa Adam dan Oma Hawa tidak anak-anak kecil Rocky lagi. Mereka dewasa. Kenapa saya mengerti? Sebab mereka oikonomos. Mereka dipercayai Bapa untuk mengelola Taman Eden. Hanya orang yang udah dewasa yang dipercaya untuk mengelola. Anak kecil jangan kawin rumah Tuhan. Karena pasti hancur. Karena mereka dipercaya untuk mengelola. Itu artinya Tuhan sudah memandang mereka dewasa. Dan orang dewasa harus belajar taat. Sehingga pesan yang diberikan Bapa, nah, semua boleh kamu makan. Kecuali 1 pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah taman. Aku mau ajari kamu ketaatan. Apakah firmanku ini penting? Tidak. Penting mana suaraku sama nafsumu. Kamu boleh makan semuanya. Kecuali yang 1 ini. Apa yang mau Bapak pastikan? Ketaatan. Apa terkaitnya dengan persepuluhan? Saya reframing. Bisakah seperti ini? Anakku sayang, ibarat 2 orang pebisnis. Kamu gak punya apa-apa. Aku punya segalanya, kata Bapa di sorga. Aku kasih kamu hikmat bijaksana untuk strategi. Kesehatan sebagai modal kerja yang dasar. Dan semua talenta kasih karunia untuk kita berbisnis. Ya. Namun 90% boleh kamu nikmati. Dari berkat ini semua 90% boleh kamu nikmati. 10% punyaku, kata Tuhan. Itu kenapa persembahan persepuluhan bukan dibahasakan memberikan, tapi mengembalikan. 90% boleh kamu nikmati, 10% itu milikku, kata Tuhan. Mirip tidak dengan kejadian di Taman Eden rumah Tuhan? Ya. Kenapa kita bisa melakukannya? Sebab kita taat umat Tuhan. Kenapa kita taat? Karena kita sayang sama Tuhan. Saya sudah ke Israel beberapa kali. Sekarang saya ngerti semua hamba Tuhan, semua teman-teman saya yang terus ribet muter soal persepuluhan. Gampang. Hati mereka tidak taat. Belum taat, itu iman saya. Saya diajar sejak saya terpaksa sampai saya bersuka cita sekarang.
Tidak memikir, sudah kasih-kasih. Saya tahu tidak gampang. Kalau gampang, tidak butuh kualitas yang namanya ketaatan. Tidak ada Ferry pakai B. Puji Tuhan B. Kemarin akhirnya aku bisa makan seafood. Akhirnya aku taat. Mana ada kayak gitu. Kamu kan tahu B, aku sukanya babi. Lebih daripada ikan. Kalau cuma makan seafood gak perlu taat sama Tuhan. Ada anak saya gak suka makan durian. Bolehkah dia pakai puji Tuhan oleh karena pertolongan Roh Kudus akhirnya aku taat berhasil makan durian. Saudaraku, itu tidak layak untuk dijadikan kesaksian di mimbar. Gak ada yang pernah bilang kalau ini mudah. Oleh karena itu ketaatan butuh komitmen sama Tuhan. Komitmen butuh ketaatan. Sebab dari situ promosi baru akan diberikan. Haleluya. Saya rindu untuk kita nyanyikan lagu sebelum kita doa perjamuan kudus. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Amin. Taat dan setia padamu, Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar aspek apa sehingga hidup seorang manusia biasa pantas dipromosikan oleh Tuhan. Terima kasih. Hambanya berharap saudara sudah melaksanakan instruksi mengenai ibadah online, yaitu walaupun di rumah masing-masing, saudara sudah mempersiapkan daripada ornamen yang akan sebentar kita gunakan perjamuan kudus. Mari umat Tuhan bangkit berdiri semuanya, walaupun di rumah masing-masing saya rindu semua bangkit berdiri. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Mari kita sungguh-sungguh lakukan dengan iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang punya nyali, yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu teduh sejenak umat Tuhan. Angkat pujian, naikkan mazmur syukurmu, bilang terima kasih Bapa. Oh, kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak, dalam pengucapan syukur ini kami digerakkan untuk berdoa bagi setiap orang tua kami. Terima kasih. Terima kasih untuk papa mama kami, bapak ibu kami, ayah ibu kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sedang berbicara mengenai orang tua seperti apa mereka, tapi kami mau taat. Sebab firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Tidak selamanya setiap pendapat kami harus setuju dengan mereka. Kalau mereka belum kenal Tuhan, itu tugas kami untuk terus berdoa dan wartakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka. Tapi biarlah hati ini,
Hati ini tidak ada perasaan benci, marah, apalagi meremehkan. Biarlah hati ini boleh taat melaksanakan perintah Tuhan, yakni hormatilah ayah dan ibumu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Biar sungguh-sungguh hidup kami didapati Tuhan, taat melaksanakan sebagaimana Kristus Yesus berikan teladan. Semua di rumah masing-masing tetap saya rindu bangkit berdiri. Mari dengan sopan saya ajak, angkat tangan saudara tinggi ke atas. Sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Maka terima dan aminkanlah doa berkat ini. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah selama kita takut akan namanya yang suci, semua yang kita perjuangkan direstuinya berhasil. Dimanapun saudara berada, anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim mesra dengan Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kita pribadi lepas pribadi sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka buatanmu, ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Shalom, berikut akan kami sampaikan informasi gereja yang terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, Anda dapat menghubungi Ibu Fani. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, Anda dapat menghubungi officers di nomor masing-masing. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Ibadah offline diadakan setiap hari Minggu pukul 10 dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Ibu Beriana. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, Rock Temanggung Parakan, dan Rock Gria Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Natania Gracelyn Raditya pada tanggal 14 September,
Bapak Tan Franky Budi Santanu pada tanggal 14 September, Ibu Shantika Vigayakin pada tanggal 15 September, Bapak Urip Handoko pada tanggal 15 September, Bapak Barita Arif Lumban Gaul pada tanggal 15 September, dan Bapak Hendro Wibowo Tanasal pada tanggal 17 September. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, tetap sehat jasmani dan rohani, Tuhan Yesus memberkati.